Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara pengingatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah dan sebagian ilmu yang kita memiliki ini adalah titipan Allah, bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki, bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sebagian dan keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangatlah penting sehingga orang yang bersamanya dukung untuk menambah ilmu pengetahuan dari walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan dihidayah Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rumli selaku guru kita dan semua teman-teman yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Perkenalkan, saya berdiri di depan kelas ini untuk berpidato tentang pentingnya pergaulan yang berjudul pergaulan zaman sekarang. Hadirin yang saya hormati, saya harap pidato singkat saya dapat dimengerti. Di umur kita sekarang, pergaulan memang lumayan penting. Tetapi kita juga harus bisa membedakan pergaulan yang baik dan buruk. Jika kita tidak bisa membedakan hal ini, maka itu akan berakibat fatal bagi diri sendiri. Dan bila kita memilih pergaulan bebas, bayangkan saja ada banyak dampak buruk dari pergaulan bebas, mulai dari kesehatan mental, trauma, dan yang paling buruknya adalah kehamilan yang tidak diinginkan bagi remaja perempuan. Dan bila kita terus-menerus mengikuti pergaulan bebas, belajar pun akan terasa sia-sia. Dan yang paling sedihnya akan jauh dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, ingatlah agar memilih pergaulan yang baik dan semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selesailah pidato dari saya. Terima kasih bagi saya yang mendengarkan dan semoga pidato saya dapat dimengerti. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan materi tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Dengan pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas lagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita harus bahu-membahu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Orang tua harus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam belajar. Guru harus terus belajar meningkatkan kualitas mengajar. Pemerintah harus terus meningkatkan anggaran
pendidikan dan menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai. Dengan kerjasama, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mencapai kemajuan bangsa. Demikian pidato singkat dari saya tentang pentingnya pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru dan teman-teman saya yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini, dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang terhadap narkoba. Teman-teman saya sayangi, belakangan ini kita dengar berita di media sosial yang terhadap narkoba seperti kita, bahwa narkoba adalah bahan berbahaya dan menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda, karena generasi muda dinilai masih lebih dari muda sekali dipengaruhi untuk mencoba hal-hal baru. Maka dari itu baiklah kita waspada terhadap pengaruh kuasa narkoba, karena narkoba bisa menggambar melalui apapun, dan ada tips jika pedoman untuk menjauhi narkoba, antara lain menghindari pergaulan bebas, berhati-hati dalam memilih makanan ataupun minuman, aktivitas kegiatan positif, dan banyak beribadah agar kita terhindar dari ancaman narkoba. Sekian pidato dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi ada salah kita hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang terhormat, salam sejahtera untuk semuanya. Pada siang hari ini, saya ingin berbicara sedikit mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata. Mata merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena melalui mata kita dapat melihat dunia di sekitar kita. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mata harus menjadi prioritas, terutama mengingat semakin banyak kasus kerusakan mata yang terjadi, bahkan pada usia yang masih sangat muda. Penyebab utama kerusakan mata seringkali disebabkan oleh hal-hal yang terlihat sepele, seperti debu yang masuk ke mata atau menggunakan gadget yang berlebihan. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget, terutama jika digunakan dalam kegelapan, dapat merusak mata secara serius. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk menghindari penggunaan gadget di tempat yang minim cahaya. Selain itu, polusi juga menjadi ancaman bagi kesehatan mata. Paparan polusi dapat menyebabkan mata menjadi merah, gatal, dan berair. Mengucek mata sebagai respon terhadap iritasi dapat memperparah kondisi tersebut, bahkan bisa menyebabkan masalah serius, seperti rabun jauh atau silinder. Namun kita tidak perlu khawatir. Kerusakan mata dapat dicegah dan diminimalisir dengan melakukan perawatan mata yang tepat. Ini termasuk rutin membersihkan mata dan menjalani pemeriksaan mata secara berkala oleh dokter spesialis mata. Sebagai langkah pencegahan, kita juga disarankan untuk mengurangi penggunaan gadget, terutama dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik, serta memastikan jarak pandang yang cukup saat membaca buku. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kesehatan mata kita agar tetap prima. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dapat menjaga kesehatan mata, tubuh, termasuk mata kita, agar terhindar dari
berbagai penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah sendiri pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan, kecuali hanya Allah. Dari sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah, bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati, sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru, yang saya banggakan teman-temanku semuanya dan saya cintai, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, anugerah dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sekolah kita tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sang teladan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang Isra Miraj. Sebagai umat Islam, kita pasti tahu apa itu Isra Miraj. Isra Miraj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan suci dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa, Palestina. Dilanjutkan menuju ke langit yang ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk. Perjalanan yang super istimewa ini tidak bisa diterima dengan akal. Namun, kita harus mendapatkan iman kita untuk mempercayainya. Karena kenapa? Jika Allah berkehendak, maka semuanya akan mungkin saja. Dengan adanya peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, apa hikmahnya dari peristiwa Isra Miraj? Dalam perjalanan suci ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mulai dari pelajaran inti, yaitu perintah sholat yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh memperbanyak zikir dan menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka dari itu, lewat peringatan Isra Miraj ini, kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal baik, dan semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sedikit pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat bagi teman-teman sekalian dan Bapak Guru, dalam suasana yang penuh semangat, kita hadir untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional, sebuah momen yang memicu refleksi, apresiasi, dan komitmen dalam
terhadap pentingnya pendidikan dalam pembangunan bangsa. Pendidikan adalah hak bagi individu dari usia dini hingga masa dewasa, mulai dari PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Setiap tahap pendidikan memiliki peran yang tak ternilai dalam bentuk karakter, membuka wawasan, dan menyiapkan generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Bagi anak-anak tingkat PAUD dan TK, pendidikan bukan hanya sekadar belajar membaca dan menulis, tetapi juga proses pembentukan karakter, pengembangan kreativitas, dan penguatan keterampilan sosial. Ini adalah fondasi yang akan membawa mereka ke tahap selanjutnya dalam perjalanan pendidikan mereka. Bagi siswa di tingkat SD dan SMP, pendidikan menjadi hal yang paling penting dalam membentuk kepribadian, membuka wawasan, dan menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka. Inilah tahap di mana mereka mulai memahami peran mereka dalam masyarakat dan dunia yang lebih luas. Sementara itu, di tingkat SMA, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi atau dunia kerja. Ini adalah tahap kritis dalam menentukan arah, tujuan, dan masa depan mereka. Dan bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, pendidikan bukan hanya sekedar mengejar gelar atau ijazah, tetapi juga mengembangkan potensi, memperluas wawasan, dan menentukan makna dalam kehidupan. Ini adalah masa di mana mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Namun, dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita merenungkan tantangan yang masih dihadapi dalam pendidikan kita. Masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Masih banyak fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Dan masih banyak guru yang berjuang keras dalam kondisi yang sulit. Kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Dalam kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, kualitas, dan keadilan bagi semua. Terima kasih para pendidik yang setia kepada teman-teman saya yang berjuang keras dan kepada semua pihak yang telah berperan di dalam dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.